Alright guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Ilyasya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Perikanan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi CRISPR menggunakan enzim CAS9 dalam mengembangkan ikan lele atau nama latinnya Clarias sp transgenik. Oke, di sini ada sumber jurnal yang bakal kita bahas. Nah, judulnya itu adalah pemanfaatan teknologi CRISPR menggunakan enzim CAS9 dalam mengembangkan ikan lele atau Clarias sp transgenik yang ditulis oleh Latif Dwi Cahyo dan rekan-rekan sekaliannya. Oke, di sini langsung saja latar belakang penelitiannya. Nah, ikan lele merupakan komunitas perikanan yang sangat penting serta memiliki kandungan protein yang tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat, terutama di Indonesia. Namun, upaya peningkatan pertumbuhan melalui pemuliaan konvensional seperti kawin silang masih kurang efektif, guys. Jadi, kita akan menggunakan teknologi CRISPR menggunakan enzim CAS9. Nah, teknologi ini mengedit gen modern yang dapat mempercepat pertumbuhan, meningkatkan ukuran tubuh, dan menghasilkan bibit lele yang unggul untuk pengembangan aquaculture. Nah, di sini ada teknologi rekayasa genetika yang digunakan. Tadi sudah sempat disinggung ya, yaitu kita menggunakan CRISPR atau yang disebut Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Nah, terus di sini ada CAS9, itu adalah enzim pemotong DNA yang dikendalikan oleh RNA pemandu atau sgRNA. Nah, prinsip kerjanya itu adalah pertama, sgRNA mengenali gen target. Jadi dia itu mengambil gen lain terus mengenali si gen apa nih yang bakal kita targetin. Terus yang kedua, di sini ada enzimnya. Nah, enzim itu yaitu CAS9 yang mampu memotong DNA pada lokasi tertentu. Nah, terus selanjutnya itu DNA-nya diperbaiki agar gennya itu bisa dimatikan atau dimodifikasi. Jadi kita mengambil gen dari si lelenya, bisa dimatikan atau dimodifikasi agar si lele tersebut mampu tumbuh dengan maksimal dan memiliki bibit-bibit yang unggul. Selanjutnya di sini ada proses rekayasa genetika pada penelitian kali ini. Nah, penelitian menggunakan pendekatan dari penelitian pada catfish. Terus embrio ikan itu disuntik menggunakan CRISPR CAS9 ditambah sgRNA pada tahap zigot. Jadi dia itu disuntiknya pas di tahap zigot, guys. Selanjutnya penargetan gen MSTN dilakukan untuk meningkatkan massa otot. Proses memastikan mutasi terjadi sejak tahap satu sel diwariskan keturunan. Selanjutnya di sini ada hasil dan dampak rekayasa genetika. Pertama di sini kita akan menjelaskan mengenai hasil editnya. Nah, untuk hasilnya di sini membuktikan bahwa berat tubuhnya itu meningkat kurang lebih 29,7%. Terus yang kedua ada jumlah dan ukuran serat ototnya itu meningkat. Terus yang ketiga tidak ada kelainan embrio. Jadi untuk rekayasa genetika menggunakan CRISPR enzim CAS9 itu sangat membantu para aquaculture agar si ikan lelenya itu memiliki berat tubuh yang di atas rata-rata. Terus selanjutnya tidak ada kecacatan pada si genetika ikan tersebut. Nah, di sini ada prediksi untuk lele. Yang pertama tadi pertumbuhannya lebih cepat, kedua bobot panennya meningkat, ketiga efisiensi pakan lebih tinggi. Jadi dia nggak harus boros pakan. Jadi FCR itu makin gacor. Kalau kita menggunakan rekayasa genetika menggunakan CRISPR CAS9. Terus di sini ada dampak negatif dan tantangannya. Yang pertama itu mosaikisme. Nah, mosaikisme ini merupakan mutasi tidak merata pada seluruh sel. Terus yang kedua itu biayanya tinggi. Nah, seperti peralatan laboratorium, kemudian uji sampel dan lain sebagainya itu menggunakan dana yang sangat tidak murah. Terus yang ketiga di sini ada isu etika dan keamanan pangan.
seperti organisme hasil rekayasa atau GMO. Terus di sini ada solusinya, yaitu penerapan skala laboratorium besar dan pembelian bibit. Jadi untuk kita menekan biaya yang tinggi itu kita beli bibit hasil dari CRISPR Cas9 dari orang lain. Jadi kita tidak perlu melakukan penelitian, tapi kita membelinya kepada ilmuwan tersebut. Jadi kita bisa mengefisiensikan uang kita untuk aquaculture. Terus di sini ada prospek dalam dunia aquaculture. Yang pertama itu membantu memenuhi kebutuhan pangan global. Kedua, dapat meningkatkan efisiensi produksi ikan budidaya. Ketiga, diterapkan juga pada ikan nila, salmon, ikan mas, dan zebrafish. Nah, jadi untuk teknologi ini tidak hanya untuk catfish saja atau ikan lele seperti itu, tapi ini juga pernah dilakukan pada ikan nila, salmon, dan ikan mas, dan serta zebrafish gitu. Terus terakhir di sini mendukung program seleksi genetik dan ketahanan penyakit. Nah, dari semua penjabaran di sini kita bisa simpulkan bahwasanya teknologi CRISPR Cas9 dapat merekayasa ikan lele dengan menonaktifkan gen myostatin sehingga si ikannya itu mampu tumbuh lebih cepat, massa ototnya juga lebih besar, dan efisiensi aquaculture-nya lebih tinggi. Seperti tadi ya, pakan itu tidak terbuang sia-sia, melainkan dia itu lebih cepat penyerapan nutrisinya dari pakan. Terus selain itu, pemanfaatan teknologi ini juga memerlukan kajian yang aman dan pengawasan etika untuk memastikan keberlanjutannya. Mungkin cukup sekian dari hasil pemaparan saya. Jika ada yang salah atau yang janggal, bisa kalian tanyakan di kolom komentar.